Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 470. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan telah meminta maaf, juga telah memberi kompensasi. Lu ini sangat kagum akan kekuatan saudara Chen. Oleh karena itu, Lu ini ingin ikut bersama saudara Chen. Kata Lu Jian, sebenarnya dia tidak ingin pergi karena dia takut jika dia pergi sendiri dia akan bertemu dengan bayangan hitam aneh itu. Dan jika dia kembali bertemu dengan bayangan hitam aneh itu, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta untuk ikut bersama Qin Chen. Untuk sesaat Qin Chen melirik Lu Jian. Bagaimana Qin Chen tidak memahami tujuan Lu Jian? Namun Qin Chen tidak pernah berpikir Lu Jian yang telah menjadi puncak tahap akhir Martial Emperor. Tetapi dia sangat tidak tahu malu. Bukan tidak mungkin untuk membawamu, tapi kamu harus mematuhi instruksi Ben Shao. Jika kamu membiarkan Ben Shao melihat ketidakberesan pada dirimu, itu tidak akan diselesaikan dengan hanya meminta maaf. Kata Qin Chen dengan mendengus dingin. Saudara Chen, tolong jangan khawatir tentang hal itu. Saya pasti akan mematuhi instruksi saudara Chen. Jika saudara Chen tidak percaya, saudara Rao dan saudara Pu dapat bersaksi untuk Lu ini. Kata Lu Jian. Qin Chen melambaikan tangannya dan tidak perlu bersaksi. Dia tidak pernah percaya pada apa yang disebut kesaksian. Dia hanya percaya kepada tindakan nyata. Setelah menyelesaikan masalah Lu Jian, Qin Chen segera datang ke sisi Wei Jiang. Saat ini Wei Jiang sudah sadar. Setelah menelan pil penyembuh, lukanya pulih 7 atau 8%. Tetapi dia masih sangat lemah. Sekarang Qin Chen datang kepadanya, wajahnya tiba-tiba panik dan gugup. Hatinya berdebar, kemudian buru-buru berkata, Saudara Chen, tolong maafkan Wei ini. Sungguh, Wei ini tidak bermaksud untuk menyinggung saudara Chen. Wei Jiang, saya telah mengeluarkan biji biru untuk meminta maaf kepada saudara Chen. Kamu harus mengeluarkan sesuatu agar saudara Chen mengampuni dosa-dosamu, kata Lu Jian. Wei Jiang mengeluarkan semua barang baiknya di cincin penyimpanan, tetapi Qin Chen tidak menyukainya sama sekali. Dalam kepanikan pikirannya gelisah, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Kakak Chen, kamu baru saja mengatakan sedang mencari segel luar angkasa. Saya dapat menemukan segel luar angkasa untukmu, kata Wei Jiang. Benarkah? Nampak Qin Chen langsung tertarik. Melihat ketertarikan Qin Chen, Wei Jiang buru-buru berkata, Ya, saudara Chen, saya memang dapat menemukan jejak segel luar angkasa selama saya sampai ke tempat segel luar angkasa sebelumnya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo. Tapi ingat, jika kamu memberitahu Ben Shao bahwa kamu berbohong, kamu dapat berhenti menyalahkan Ben Shao karena kejam, kata Qin Chen. Segera Qin Chen dan yang lainnya pergi. Setelah sekitar sebatang dupa, semua orang telah sampai di segel luar angkasa sebelumnya muncul. Qin Chen melihat sekitar. Guntur di sini sangat kacau, seolah-olah telah mengalami gelombang, dan masih ada kekacauan dalam Guntur. Di kehampaan di depan, ada area cahaya Guntur yang tampak agak dangkal. Itu jelas tidak lama setelah diisi. Kekosongan yang hilang seharusnya menjadi lokasi segel luar angkasa sebelumnya. Selain itu, Qin Chen juga merasakan kekuatan yang sangat istimewa di sini. Kekuatan ini sangat murni, meskipun sangat lemah, itu tidak hilang. Itu adalah napas batu kristal, kata Lao Yuan. Wei Jiang, di mana segel luar angkasa yang baru, kata Qin Chen. Wei Jiang buru-buru datang ke celah dan melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang menghitung sesuatu. Hei, metode perhitungan Wei Jiang ini sepertinya merupakan metode pembentukan, kata Qin Chen seraya mengangkat alisnya. Orang lain tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Wei Jiang, tetapi Qin Chen dia bisa melihat sebuah petunjuk. Mungkin Wei Jiang benar-benar bisa menemukan segel luar angkasa itu. Di sini masih aman sekarang, kalian bisa tenang ada di sini. Masih ada yang harus saya lakukan, saya akan segera kembali. Qin Chen berkata kepada Rao Yuangen dan yang lainnya. Sebelum Lu Jian dan yang lainnya setuju, sosoknya bergetar, segera menyapu ke arah kedalaman laut Guntur dan menghilang. Hei, tunggu. Lu Jian sedang waspada.
Tapi Qin-Chen pergi. Apa yang harus mereka lakukan jika ada bayangan gelap di sini? Namun sebelum mereka dapat berbicara, Qin-Chen telah menghilang dari pandangan mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka tiba-tiba kehilangan jejak Qin-Chen. Sial, orang ini terlalu berlebihan karena dia memiliki api yang aneh. Dia tidak menempatkan kita di matanya. Lu Jian sangat marah sehingga jika bukan karena dia akan mengandalkan Qin-Chen untuk membawanya keluar dengan selamat. Bagaimana dia bisa berbicara dengan baik kepada Qin-Chen? Tidak lama setelah Qin-Chen meninggalkan daerah itu, dia berhenti di suatu tempat, kemudian tiba-tiba memasuki cakram giok Qiankun. "Nah Qin-Chen, kenapa kamu masuk?" kata Lao Yuan. "Tentu saja untuk biji sumsum biru," kata Qin-Chen. Setelah Qin-Chen menginstruksikan Qin Mo untuk memperhatikan dunia luar, dia langsung melepaskan api teratai hijau dan kemudian melemparkan biji sumsum biru. Ledakan ketika biji biru aneh memasuki api iblis King Lian. Api iblis King Lian segera memancarkan semacam kegembiraan dan kemudian tiba-tiba membungkus biji biru aneh di tengah dan mulai memperbaikinya perlahan. Qin-Chen jelas merasa bahwa setelah menelan benda-benda dengan warna biru misterius, aura api iblis King Lian perlahan meningkat, seolah-olah telah menerima semacam makanan, dan api iblis King Lian terus berguling dan melompat. Cahaya biru keluar dari nyala api, dan seluruh ruang cakram giok Qiankun dipenuhi dengan warna biru. Qin-Chen mundur beberapa ratus meter dengan sedikit keterkejutan, hanya untuk menyadari bahwa Lao Yuan juga menatap biru yang tak terpadamkan karena terkejut. Kinerja api iblis King Lian saat ini bahkan lebih mencengangkan daripada saat menelan api abu-abu. Jelas, biji biru yang aneh ini memiliki efek yang jauh lebih kuat kepada api iblis King Lian. Kekuatan yang muncul dari kombinasi keduanya sungguh menakjubkan. Api yang berjatuhan semakin besar, dan Qin-Chen bisa dengan jelas merasakan api iblis King Lian semakin kuat. Pada awalnya, Qin-Chen masih memiliki kegembiraan di wajahnya, tetapi kemudian wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Karena aura api iblis King Lian meningkat terlalu banyak, dan warnanya bahkan perlahan berubah. Dari hijau, itu menjadi hijau pucat. Api iblis King Lian tidak akan keluar dari kendalinya, bukan? Qin-Chen mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan api iblis King Lian, hanya untuk menemukan bahwa komunikasi antara kekuatan mentalnya dan api iblis King Lian masih tanpa hambatan, dan setelah itu sangat lancar. Akhirnya Qin-Chen benar-benar lega. Waktu terus berlalu. Setelah setengah hari penuh, api iblis King Lian berhenti melompat dan secara bertahap menyusut, dan akhirnya melayang di udara seperti kuncup bunga yang sangat indah yang akan mekar. Dengan tangan Qin-Chen, api iblis King Lian segera terbang ke dalamnya di telapak tangan Qin-Chen. Api seperti kuncup dikelilingi oleh warna hijau samar, sedangkan pusat api masih sangat hijau. Tampaknya ada biji teratai hijau di tengah pemurnian hijau. Pikiran Qin-Chen diteruskan dan Qin-Chen terkejut memahami bahwa api iblis King Lian masih merupakan api iblis King Lian miliknya. Tetapi itu sudah diubah. Selain itu, setelah menelan sumsum biru yang aneh, kesadaran akan kelahiran api iblis King Lian menjadi semakin gesit. Seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan Qin-Chen. Ada perasaan gembira. Tentu saja, kebijaksanaan spiritual ini belum sepenuhnya lahir, jadi masih tidak mungkin untuk berkomunikasi langsung dengan Qin-Chen. Tetapi sudah memungkinkan untuk berkomunikasi dengan sederhana. Api iblis King Lian saat ini bukan lagi hanya nyala api. Itu lebih seperti kehidupan yang baru lahir, yang bodoh, yang membuat Qin-Chen sangat bahagia. Setelah memurnikan api iblis King Lian, Qin-Chen juga tidak tinggal dan segera bergegas menuju Rao Yuangin dan yang lainnya. Tapi kali ini Qin-Chen menempatkan Qin Mo di dunia luar, alih-alih membiarkannya tinggal di cakram giok Qiankun. Qin Mo bisa menjadi salah satu pembunuhnya, bersembunyi dari samping. Saat ini di area inti Laut Guntur pada jarak yang tidak diketahui, sesosok yang mengenakan jubah perlahan-lahan naik dan turun di lautan guntur, dan seiring dengan pasang surutnya itu berubah menjadi hamparan cahaya guntur yang luas di sekelilingnya melilit tubuhnya. Orang ini memancarkan gumpalan energi sihir gelap, dan energi sihir ini terus-menerus berputar dan berjuang di bawah pengeboman lautan guntur. Orang ini adalah Chen Sisi yang datang ke Laut Guntur untuk memadamkan energi jahat di tubuhnya. Dia telah berada di sini cukup lama dan menemukan bahwa guntur lautan guntur memang memiliki efek menekan jiwa iblis di tubuhnya. Tetapi itu hanya menekan, ini bukanlah hal yang instan.
untuk sepenuhnya menghilangkan energi jahat ini. Tentu saja, kecuali dia memasuki bagian terdalam dari Laut Guntur. Akan tetapi dia tidak memasuki bagian terdalam dari Laut Guntur dengan gegabah. Karena dengan basis kultivasinya saat ini, masuk lebih dalam itu hanya mencari kematian. Jadi, Chen Sisi hanya sedikit demi sedikit beradaptasi. Saat ini keadaan Chen Sisi jauh lebih tenang daripada saat berada di Sekte Iblis Ilusi. Akan tetapi jejak kedinginan dan kebencian di matanya tidak pernah hilang. Sebaliknya, dia menjadi lebih teguh dan acuh tak acuh. Bergeser ke suatu tempat di kehampaan yang jauh, sesosok bersembunyi di sana. Antara ilusi dan kenyataan, bahkan Guntur Lautan Guntur tidak dapat mengungkapkan sosoknya. Ini secara alami adalah Master Sekte Iblis Ilusi. Dia berpikir bahwa setelah Chen Sisi memasuki Laut Guntur, dengan menekan kekuatan jurang magis, Chen Sisi dapat memulihkan akal sehatnya. Tetapi dia tidak berharap untuk menjadi sia-sia. Kebencian telah merasuk ke dalam hati Chen Sisi. Ini adalah obsesi, masuk jauh ke dalam jiwa Chen Sisi dan tidak bisa dihilangkan. Apakah hubungan antara pria dan wanita benar-benar sulit untuk dilepaskan? Kata Master Sekte Iblis Ilusi dengan ekspresi dingin di matanya. Namun di saat itu tiba-tiba jantung Master Sekte Iblis Ilusi berdetak sangat kencang. Dan rasa bahaya yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul. Dia terkejut di dalam hatinya dan buru-buru melihat ke atas. Lalu melihat bahwa di Lautan Guntur yang tak berujung, sebuah bayangan gelap datang ke arah Chen Sisi. Bayangan hitam gelap ini sangat ilusi, seolah-olah tidak ada. Jika seorang puncak tahap air Martial Emperor melihatnya, dia bahkan mungkin tidak dapat melihat keberadaan bayangan hitam ini. Tetapi Master Sekte Iblis Ilusi dengan jelas melihat bayangan hitam ini dan hatinya tiba-tiba terkejut. Iblis alien? Tidak, mereka bukan iblis alien. Mereka hanya terlihat seperti iblis alien, kata Master Sekte Iblis Ilusi dengan mengerutkan kening. Dia bersembunyi di kampan, meskipun dia melihat bayangan gelap itu. Dia sama sekali tidak bergerak. Dia bahkan tidak mengingatkan Chen Sisi, tetapi ingin menggunakan Chen Sisi untuk mencari tahu asal-usul bayangan gelap itu. Jelas, bayangan hitam itu tidak menemukan Master Sekte Iblis Ilusi. Perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada tubuh Chen Sisi. Bayangan itu sepertinya tertarik oleh ki iblis yang keluar dari tubuh Chen Sisi dan perlahan-lahan mendekat. Lalu kemudian menerkam ke arah punggung Chen Sisi untuk mengendalikan pikirannya. Bayangan apa itu? Mata Chen Sisi tiba-tiba terbuka dan kedua matanya hitam pekat seperti dua pusaran hitam tak terlihat berputar dengan panik. Kemudian energi jahat dalam pikirannya tiba-tiba meledak, menggelegar. Gumpalan energi jahat melonjak gila-gilaan. Sebaliknya, itu langsung membalikkan bayangan hitam itu, mencicit. Bayangan hitam itu tidak menyangka pihak lain akan menelannya ke arah yang berlawanan. Bayangan hitam itu tiba-tiba ketakutan dan meronta-ronta, ingin pergi, tetapi sia-sia. Bayangan hitam itu langsung tercabik-cabik oleh energi iblis yang tak ada habisnya, berubah menjadi kekuatan murni dan menyatu ke dalam tubuh Chen Sisi. Segera, aura di tubuh Chen Sisi menjadi semakin dingin dan jahat. Rambut hitamnya bahkan melonjak seperti penyihir. Apakah ini sejenis roh jahat yang spesial? Atau apakah itu varian baru dari iblis alien? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Di kejauhan, Master Sekte Iblis Ilusi tiba-tiba berdiri dengan kengerian di wajahnya. Bagaimana roh jahat seperti itu bisa muncul di Lautan Guntur ini? Mungkinkah ada yang terjadi di Lautan Guntur ini? Kata Master Sekte Iblis Ilusi dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan kemudian dia melihat di kejauhan di kehampaan bayangan hitam lain muncul. Bayangan hitam itu juga datang ke sini setelah melihat kondisi tubuh Chen Sisi. Namun setelah melihat kondisi tubuh Chen Sisi, ada jejak kengerian di wajah bayangan hitam itu. Dan bayangan hitam itu langsung melarikan diri ke arah lain. Master Sekte Iblis Ilusi nampak mengerutkan kening dan kemudian mengikuti bayangan hitam itu. Ketika Master Sekte Iblis Ilusi baru saja pergi, Chen Sisi mengerutkan kening dan kemudian berdiri. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke suatu tempat di kejauhan. Setelah melahap kekuatan bayangan hitam, dia samar-samar merasa ada aura yang tak terlihat yang menariknya.
Dia kemudian berhenti berlatih, mengerutkan kening, dan terbang perlahan menuju tempat yang memancarkan daya tarik. Saat ini di tempat lain, Qin-Chen secara alami tidak tahu apa yang telah terjadi di sini. Setelah beberapa saat, dia kembali ke tempat di mana ruang itu disegel sebelumnya. "Kakak Chen, kamu akhirnya kembali." Melihat Qin-Chen, Lu Jian yang selalu khawatir, kemudian dia menghela napas lega dan buru-buru menyambut Qin-Chen. Pada saat ini, Wei Jiang dengan bersemangat datang ke sisi Qin-Chen dan berkata, "Kakak Chen, aku sudah menghitung lokasi baru dari segel luar angkasa itu." "Di mana?" kata Qin-Chen. "Saya baru saja menghitung perkiraan lokasi, sekitar 160.000 mil barat daya dari sini," kata Wei Jiang. Qin-Chen mengabaikan yang lainnya dan segera memimpin kelompok Wei Jiang menuju barat daya. Qin-Chen dan yang lainnya sangat cepat, meskipun jarak 17 hingga 80.000 mil sangat jauh. Itu bukanlah masalah bagi ahli Martial Emperor. Satu-satunya masalah adalah bahaya di lautan guntur. Namun apa yang tidak diketahui Qin-Chen adalah bahwa arah yang dia tuju hampir sama dengan arah Chen Sisi menerima pemanggilannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.